Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran mata pelajaran komunikasi di tempat kerja. Hari ini kita akan membahas satu keterampilan yang terlihat sederhana, tapi sangat menentukan citra profesional seseorang, yaitu apa? Ya, komunikasi melalui telepon. Coba bayangkan, setiap hari di dunia kerja, ratusan bahkan ribuan komunikasi terjadi melalui telepon. Ada yang menelpon untuk urusan bisnis, menanyakan informasi, melayani pelanggan, atau menyampaikan laporan penting. Nah, dalam situasi seperti itu, cara kita berbicara, menyapa, dan merespon penelpon akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana orang lain menilai kepribadian kita dan profesionalisme kita. Ingat, cara bicara seseorang seringkali menjadi kesan pertama sebelum orang lain mengenal kita secara langsung. Maka dari itu, pembelajaran kali ini akan membantu kalian memahami 1. Apa itu komunikasi telepon dan mengapa hal itu penting di tempat kerja? Yang kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan teknologi komunikasi? Yang ketiga, apa peran komunikasi dalam organisasi? Dan yang terakhir, yang keempat, etika serta sikap profesional saat berkomunikasi lewat telepon. Oke, yuk kita mulai. Yang pertama, pengertian dan pentingnya komunikasi telepon. Komunikasi telepon adalah proses penyampaian pesan melalui suara dari satu pihak ke pihak lain tanpa harus bertemu langsung. Dalam konteks pekerjaan, komunikasi ini menjadi jembatan utama antara bagian-bagian di dalam organisasi. Misalnya, antar sekretaris dan pimpinan, antar resepsionis dan tamu, atau antara perusahaan dengan pelanggan. Kenapa hal itu penting? Karena komunikasi telepon membantu kita menyampaikan informasi dengan cepat, efisien, dan hemat waktu. Bayangkan, jika setiap hal kecil harus disampaikan langsung secara tatap muka, tentu akan memakan waktu dan tenaga. Selain itu, komunikasi telepon juga bisa membangun hubungan profesional yang baik, menjaga kepercayaan pelanggan, dan menciptakan citra positif lembaga. Namun, yang sering dilupakan adalah berbicara di telepon tidak sama dengan berbicara langsung. Kita tidak bisa melihat ekspresi wajah. Jadi hanya suara dan intonasi yang menyampaikan emosi, kesopanan dan sikap kita. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan. Yang pertama, nada suara. Nada suaranya harus gimana? Harus tenang dan jelas. Kemudian pemilihan kata. Pemilihan katanya harus sopan dan tidak menyinggung. Ya, karena terkait menyinggung itu akan menyakiti hati seseorang dan akan mengganggu kita dalam menggali informasi. Selanjutnya, kecepatan berbicara atau tempo berbicara. Yang baik gimana? Yang tidak terlalu cepat agar mudah dipahami. Ingat pepatah kerja. Pepatah mengatakan, kata-kata yang baik membuka pintu kepercayaan. Nah, jadi dalam komunikasi telepon, setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah representasi dari pribadi dan institusi tempat kita bekerja. Jadi, alangkah baiknya kita ketika telepon harus menggunakan nada yang baik, kemudian kecepatan berbicara sesuai dengan intonasinya, kemudian pemilihan katanya harus sopan,
tidak menyinggung, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga, sejarah dan perkembangan telepon. Untuk memahami lebih dalam, mari kita menengok sejarah singkat telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Dan sejak itu menjadi salah satu penemuan paling berpengaruh di dunia. Awalnya, telepon digunakan untuk mengirimkan suara jarak jauh melalui kabel. Namun seiring perkembangan zaman, teknologi telekomunikasi tumbuh pesat. Pada era 1960 sampai 1970-an, muncul perusahaan-perusahaan besar seperti Sony Ericsson, Nokia, Motorola, dan lain sebagainya. Perusahaan tersebut memperkenalkan inovasi baru, dari telepon rumah, telepon genggam, hingga komunikasi nirkabel. Kini, komunikasi sudah melampaui batas waktu dan jarak. Kita bisa berkomunikasi mulai hanya lewat suara, tetapi juga lewat video call, voice note, hingga aplikasi digital seperti WhatsApp, Telegram, dan Zoom. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang menggunakan aplikasi yang umum seperti Instagram atau WhatsApp, mungkin pasti ada lah ya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yakni etika dan kesopanan dalam berbicara. Meski teknologinya semakin canggih, etika tetap menjadi hal yang tidak boleh hilang. Karena pada dasarnya, teknologi hanyalah alat, dan manusialah yang menentukan kualitas komunikasinya. Yang selanjutnya ya, peran komunikasi dalam organisasi. Oke, sekarang kita bahas tentang peran komunikasi di dalam organisasi. Dalam dunia kerja, komunikasi bukan hanya alat untuk bertukar pesan, tetapi juga untuk membangun sistem kerja yang solid. Menurut Dozier dan Broom, terdapat 4 peran utama komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, communication technical. Ini adalah peran teknis yang berfokus pada penyusunan laporan, dokumentasi, dan publikasi. Misalnya, seorang yang menulis laporan hasil rapat atau membuat pengumuman resmi untuk seluruh pegawai. Itu ya. Kemudian yang kedua, expert receiver. Yaitu apa? Peran yang memberikan saran dan solusi dalam menghadapi masalah komunikasi. Misalnya ketika terjadi kesalahpahaman antar bagian. Nah, peran ini akan menjadi cara terbaik agar komunikasi kembali lancar. Oke, selanjutnya communication facilitator. Nah, peran ini menjadi jembatan antar bagian, mendengarkan keluhan, menyalurkan informasi, dan menjaga alur komunikasi agar tidak tersumbat. Jadi, orang yang berperan sebagai fasilitator biasanya punya kemampuan mendengarkan yang tinggi dan sabar. Di perannya itu kayak kalau di sekolahan itu bimbingan konseling ya, kita mengalami masalah sebagai siswa dan kita berkeluh kesah kepada ibu guru BK itu ya. Kemudian yang terakhir ada problem solving facilitator, yaitu peran yang membantu tim dalam mengambil keputusan bersama melalui diskusi yang efektif. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi sarana untuk mengembangkan ide, menyamakan persepsi, dan mencari solusi bersama. Nah, untuk kesimpulannya, komunikasi adalah tulang punggung organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, organisasi bisa kehilangan arah dan kepercayaan antar anggota loh ya. Kemudian ada etika dan sikap profesional saat bertelepon. Nah, ini bagian yang paling sering kalian temui nih di dunia kerja, yaitu apa? Etika menerima telepon. Sebagai calon tenaga perkantoran, kalian harus tahu bahwa menerima telepon bukan hanya menjawab panggilan, tapi juga membangun citra lembaga. Nah, berikut prinsip 6C dalam komunikasi profesional yang perlu kalian pahami. Yang pertama, ada caring, yaitu peduli terhadap penelpon. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu komit. Tunjukkan kesediaan membantu, jangan asal menjawab. Lalu confident, gunakan suara yang tegas dan meyakinkan. Kemudian considerate,
perhatikan perasaan penelpon, jangan membuat mereka diabaikan atau tersinggung ya. Lalu controller, kendalikan emosi, terutama saat menghadapi penelpon yang marah-marah. Itu pasti kalian pernah mengalami lah. Kemudian kreatif, carilah solusi, bukan alasan. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada sikap profesional frontliner. Nah, bagi kalian yang nanti bertugas di bagian depan, misal resepsionis ya, atau customer service atau operator telepon, nah kalian adalah ibaratnya itu wajah dari organisasi. Di orang luar itu tidak akan langsung melihat seluruh instansi, tapi akan menilai dari bagaimana kalian itu berinteraksi. Maka selalu jaga intonasi, kesabaran, dan empati ketika ada tamu yang datang. Misal gunakan senyum dalam suara kalian, meskipun penelpon tidak bisa melihat wajah kalian. Percaya atau tidak, senyum bisa terdengar lewat nada bicara yang ramah dan lembut. Seperti saya sekarang dengan nada yang lembut, mungkin sudah bisa menggambarkan mimik wajah. Gitu ya. Yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, komunikasi telepon bukan hanya tentang berbicara, tapi tentang membangun hubungan, kepercayaan, dan profesionalisme. Lewat suara yang sopan, intonasi yang tenang, serta kata-kata yang santun, kita bisa menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Ingat, orang mungkin lupa isi percakapan ini, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana perasaan yang kamu ciptakan saat berbicara. Ya, jadi mulai sekarang biasakan berbicara dengan jelas, tenang, dan penuh empati, baik kepada rekan kerja, pelanggan, maupun atasan. Karena dari cara kita berkomunikasi, orang lain akan menilai seberapa dewasa dan profesional kita, ya. Oke, mungkin itu materi kita pada kali waktu ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa berbicaralah dengan sopan, dengarkan dengan empati, dan jadikan komunikasi sebagai kekuatan di dunia kerja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.